Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang berkah ini Fakir ingin melanjutkan, ingin berbagi ilmu tentang keutamaan iman. Mudah-mudahan ilmu semua yang dibagikan bermanfaat untuk Al-Fakir khususnya dan umumnya kepada semuanya. Artinya manfaat untuk al-fakir nanti di alam kubur, mudah-mudahan mendapatkan curahan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Ya, jadi kalau tidak amanah, tidak ada beriman. Artinya orang yang beriman beramanah. Ay fa innal mu'mina man aminahul khalqu ala anfusihim wa amwalihim. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang yang beriman adalah man aminahu, orang yang merasa aman, al khalqu, ya, para manusia, ala 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 anfusim, atas diri mereka dan harta mereka. Ya, mereka adalah orang yang aman, artinya jiwanya tenang. Orang mau ngomong apa dia tidak peduli, yang penting dia itu ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelekin orang nggak peduli, gitu kan. Jadi kalau orang beriman itu dicemooh, dijelekin segala macam, selama dia masih di jalan Allah, dia tidak akan peduli. Seperti itu. Dan orang yang imannya sempurna malah mendoakan orang-orang yang menjelekannya agar mereka menjadi hamba-hamba yang soleh atau soleha. Faman khofa wajara falaysa bimu'minin, maka siapa saja yang berkhianat dan berbuat curang, maka ia bukanlah orang beriman. Nah, berkhianat dan berbuat curang, na'udzubillah min dzalik. Wa arada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nafyal kamali lal haqiqati. Nafyal kamali, ketidaan kesempurnaan, bukan hakikatnya tiadaan imannya, bukan. Yang tadi maksud yang di atas itu bukannya nggak ada imannya, bukan, maksudnya begitu. Tetap ada imannya, seperti itu kan. Seperti itu, ada imannya, cuman dia berbuat maksiat gitu aja, ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, imanan kamilan, yakni dengan iman yang sempurna, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai bagi saudaranya dan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rasul bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Ya, jika kita tertusuk oleh duri sakit gitu, begitupun saudara kita kalau tertusuk, maka dia merasakan sakitnya, maka itulah orang yang beriman. Ya. Rawahu Ahmad al-Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Anas, ya. Hadisnya dari Anas, dari Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan dari Anas. Qala Ibrahimu Shibrakhaiti, telah berkata Syekh Ibrahim Asy-Shibrakhaiti, wa waqa'a fi riwayatil Ismaili, ya,
dan ditetapkan di dalam riwayat Ismaili, ya, di dalam riwayat Ismaili dengan kalimatnya apa? Hatta yuhibbu li akhihil muslimi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, hingga ia mencintai bagi saudaranya yang muslim apa yang ia mencintainya untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Berupa kebaikan, seperti itu, ya. Wa zahiru anna ta'bira bil akhil muslimi jaro alal alibi, dan pengertian secara zahir, secara lahiriahnya bahwa pernyataan bagi saudara yang muslim adalah berlaku secara umum, ya. Jadi secara umum itu saudara muslim ya saudara, seperti itu, ya. Makanya kita doakan mudah-mudahan yang di Palestina, yang di Sudan, Allah berikan kekuatan, dan orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka Allah berikan hidayah. Allah jadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yanbaghi likulli muslimin an ayyuhibba lil kafiril islama wa la yatafarra'u alaihi minal kamalati. Karena sesungguhnya patut bagi seorang muslim untuk mencintai orang kafir agar masuk Islam. Nah gitu. Jadi kita doain orang-orang kafir yang jahat itu agar mereka masuk Islam. Apalagi yang benci kepada Islam, ingin menghancurkan Islam seperti Israel. Kita doain kebaikan, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Seperti itu. Memang sudah keterlaluan, ya, seperti itu. Tapi kita doakan, ya, jadi orang-orang jahat itu jadi orang yang baik. Dan berbagai kesempurnaan yang tercabang-cabang di dalam beragama Islam. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata fi Syarhil Arba'in, di dalam syarah Arba'innya adalah, ya, dan Syekh Ibnu Imad al-aula ayyuh mala dzalika ala umumil ikhwati hatta yashmulul kafira wal muslima. Aula, yang paling utama adalah yuhmala dzalika, hendaknya ditunjukkan pengertian saudara muslim, ala umumil ikhwati, itu pada umum, artinya kepada semuanya saudara secara umum, ya, hatta yashmulul kafira wal muslima, hingga meliputi orang kafir dan orang Islam. Jadi menurut Imam Nawawi itu tidak harus saudara muslim saja, tetapi orang kafir yang zimi, yang di samping kita, tetangga kita, tapi dia baik. Kalau ketemu nyapa, senyum, walaupun dia bukan orang Islam, maka mereka saudara kita juga. Jangan kita menyakitinya, seperti itu maksudnya, ya. Wa yuhibbu li akhihil kafiri ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam. Maka ia mencintai kepada saudaranya yang kafir apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, berupa masuknya saudara tersebut ke dalam agama Islam. Tanda cinta orang Islam, tanda seseorang yang beriman mendoakan kebaikan kepada orang-orang kafir, ya, agar mereka masuk Islam, ya, baik itu jahat, ya, ataupun tidak, ya, kita doakan kebaikan agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah iman, ya, tanda cintanya seorang muslim. Walihadza kana ad-du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban, kata Imam Nawawi, dan karena hal ini maka berdoa agar diberikan hidayah kepada orang kafir adalah mustahaban, itu hukumnya disunahkan, tidak diharamkan tapi disunahkan, seperti itu. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya gini, ya, sebaik-baik orang yang beriman, yang paling bagus imannya adalah mendoakan kebaikan, ya, baik mereka yang menzalimi kita, menyakiti kita begitu sakitnya, tapi kita sujud kepada Allah, doakan kebaikan kepada mereka agar mereka menjadi hamba yang dekat kepada Allah, seperti itu, ya.
kalau mengikuti hawa nafsu doanya keburukan biasanya seperti itu saudara. Namun akhlak Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang yang zalim kepada kita di balik layar kita tidak terlihat oleh mereka, doakan kebaikan agar mereka menjadi hamba Allah yang soleh atau soleha. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min, iman itu ada di dalam dadanya orang-orang yang beriman. Ya, ketika kita dekat kepada Allah, berbuat kebaikan, semakin dada kita bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutimul imanu illa bitamamil faraidi was sunani, ai bi adaihi ma yatamaini. Dan iman tidak akan sempurna, wala yutiman, iman tidak akan sempurna illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan berbagai ibadah yang fardu. Nah, menjaga ibadah-ibadah yang fardu, ya, sholat yang 5 waktu, zakat, ya, zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan yang wajib, dan jika dia memiliki kekayaan maka wajib pergi haji. Artinya melaksanakan yang fardu-fardunya di dalam rukun Islam. Maka sempurnalah iman seseorang itu, ya. Namun jika Islam dia meninggalkan sholat misalkan yang fardu, maka ya hati-hati di situ, imannya dipertanyakan saudara. Kemudian dia itu ditambah dengan wasunan, dengan yang sunnah-sunnahnya, ya, aibi inkari hima, ya, yakni dengan mengingkari keduanya, hati-hati itu. Iman itu tidak akan rusak kecuali dengan pengingkaran, maksudnya gitu. Maaf, izin tadi kelewat. Yakni dengan menyempurnakan yang fardu. Jadi iman ya. Iman ya, kesempurnaan iman adalah melaksanakan yang fardu, maksudnya gitu. Kemudian ya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya dia tambah duhanya, ya, zikirnya, ya, seperti itu, berbuat baik, ya, senyum sama tetangga dan yang lain sebagainya, ya, membaca Al-Qur'annya ditambah, maka imannya menjadi sempurna. Ya, maka tidak akan sempurna kecuali dia menyempurnakan yang fardu dan menambah dengan yang sunnah, ya, yakni bi ada ihima yamaini tamaini, yakni dengan menyempurnakan ya keduanya secara sempurna, menunaikan keduanya secara sempurna. Walayul imanu illa bijuhudi illa bijuhudil faraidi wasunani. Walayufsidul iman, maka iman tidak akan rusak kecuali dengan pengingkaran. Nah, rusaknya iman adalah ingkar apa? Ya, terhadap illa bijuhudil faraidi, terhadap berbagai ibadah fardu. Misalkan tidak meyakini sholat yang 5 waktu itu adalah syariat Islam, maka dia kafir lah, ya, rusak imannya. Atau mengingkari yang fardu-fardu, ya, atau mengingkari yang sunnah-sunnah, ya. Dengan mengingkari yang fardu dan sunnah itu udah rusak imannya seseorang hamba itu, ya, bisa masuk orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati murtad, naudzubillah min dzalik. Faman naqasa faridatun, maka siapa saja yang berkekurangan akan ibadah fardunya, ya, yakni ay wahidatan, walaupun cuma sekali ibadah fardu, ya, bi ghairi juhudin, dengan tanpa pengingkaran, ya, ay inkarin bi fardiyatiha, yakni tidak mengingkari kefarduan ibadah tersebut, ya, ukiba alaiha, ya, maka ia akan disiksa atasnya, ay ala tarkitil kal faridoh, yakni atas meninggalkan ibadah fardu. Nah, jadi kalau siapa saja yang kurang ibadah fardunya atau meninggalkan sholat yang 5 waktu sekali ataupun 2 kali, tapi hatinya tidak ingkar, ya,
terhadap yang fardu itu, dia tuh yakin bahwa fardu itu wajib. Ya, fardu itu wajib, maka tetap orang yang beriman, ya. Namun dia itu ukiba alaiha, akan disiksa karena meninggalkan yang fardu itu nanti pada hari kiamat, gitu maksudnya. Dia tetap beriman. Mungkin dia tidak ibadah fardu, tidak sholat yang fardu karena malas, biasanya seperti itu. Ya, atau sibuk sehingga meninggalkan yang fardu. Nah, itu dia hatinya tidak ingkar, ya. Maka di akhirat dia hanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan kemaksiatannya begitu. Amma idza taraka faridatan ma'a inkarin wujubiha faqad kafaro. Nah, ini adapun jika taraka faridatan, ia meninggalkan ibadah yang fardu, salat yang 5 waktu sengaja ditinggalin, puasa Ramadan sengaja ditinggalin dengan terang-terangan, ma'a inkarin, dan hatinya juga ingkar terhadap yang fardu. Salat yang fardu tidak wajib, misalkan salat, puasa Ramadan tidak wajib, contoh doang ini, faqad kafaro, maka ia kafir lah, ia keluar dari agama Islam. Nah, ini bedanya gitu ya. Dia tidak sholat fardu misalkan, hatinya pun ingkar kepada sholat yang fardu, hatinya ingkar terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah Allah fardukan, ya sudah Allah wajibkan, hatinya ingkar, faqad kafaro, maka ia kafir lah. Ketika kafir meninggal dunia, neraka selamanya, na'udzubillah min dzalik. Waman atamal faraidho, dan siapa saja yang telah menyempurnakan berbagai ibadah fardunya, udah disempurnakan ibadah fardunya, ya, bi an addaha tamatan, ya, dengan menunaikan secara sempurna yang fardu-fardunya, ya, salatnya dia jaga, ya, yang fardu-fardu, puasa Ramadannya dia jaga, ya, zakatnya dia jaga, ya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang itu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga yang fardunya seperti itu. Summa atamma sunnana, kemudian apabila ia atamma menyempurnakan ibadahnya, atamma sunnana yang ibadah-ibadah sunnah, faqad zada fi martabatihi, maka sungguh ia menambah dalam martabatnya, dalam kedudukannya, fil jannati, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menambahkan yang sunnahnya, ya, maka akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, dan Allah lah yang Maha mengetahui. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun. Rasulullah bersabda, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, walakin lahu haddun, tetapi ia mempunyai batasan. Ya, ay ta'rifun dzikri afrodi furu'il iman, dengan menyebutkan satu persatu cabang-cabang iman. Ya, seperti itu. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang, seperti itu. Fa inna koso. Nah, cabang-cabangnya satu persatu itu apa? Fa inna koso, jika imannya itu berkurang, ya, fa fi haddihi, maka hal itu masih di dalam batasannya, di dalam batasan seseorang ketika beriman, ya. Ai fa inna qasal iman fan naqsu fi haddihi la fi nafsil imani, maka jika iman berkurang, maka kurangnya itu masih di dalam batasan iman. Imannya berkurang, maksiatlah seorang hamba itu, ya. Kalau berkurang itu, ya, artinya berkurang daripada kewajibannya. Mungkin ada suatu masalah yang membuat dia itu menjadi shock, ya, sehingga turun imannya seperti itu. Nah, itu hati-hati seperti itu. Maka, ya, harus banyak berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena bisikan setan itu luar biasa, supaya manusia putus daripada rahmat Allah, supaya manusia nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tujuan syaitan itu agar urusan dunia itu bikin manusia putus daripada rahmat Allah. Itu tujuan syaitan. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya. Wa asluhu, dan dasarnya iman, ay aslu hadil iman, batasan dasar iman adalah apa? Syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dasar iman adalah aku syahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Bersaksi itu apa artinya? Artinya dia itu menyaksikan dengan hatinya, saudara, bahwasanya Allah itu ada. Nah, ketika hati sudah sambung dengan Allah dan dia menyaksikan dengan hatinya, dengan mata hatinya, bahwasanya Allah ada dan dekat dengannya, seperti itu. Ya, la syarikalah, dan Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Allah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih wasyahadah? Syahadat itu ikhbarus syakhsi bihaqqin ala ghairi bilafdhin khasin. Syahadat adalah pemberitaan seseorang mengenai kebenaran kepada orang lain dengan lafaz tertentu, itu namanya syahadat. Wa arkanuha, dan rukunnya syahadat khamsatun, itu ada 5. Syahadat memiliki 5 rukun. Apa-apa sih? Ya, yang pertama adalah ya syahidun, orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi. Ya, makanya bagi orang kafir ingin masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu orang yang bersaksi. Yang kedua adalah wa masyhudun, objek persaksiannya. Objek persaksian. Kemudian lahu wa masyhudun alaih. Yang ketiga sasaran persaksiannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah wasyighatun, adalah materi persaksiannya, ucapannya. Yang kelima adalah fasyahidu huwal muslimu. Maaf, ulangi ya. Yang pertama orang yang bersaksi, yang kedua adalah objek persaksian, yang ketiga sasaran persaksian, yang keempat materi persaksian, wa masyhudun, materi persaksian, yang kelima wasighatun, kalimat persaksiannya. Ya. Fasyahidu huwal muslimu, maka orang yang bersaksi adalah orang yang muslim. Kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk Islam. Wal masyhudu, dan objek persaksian adalah Allah. Allah yang menjadi objek persaksiannya, Allah Subhanahu wa taala. Wasayyiduna Muhammad, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal masyhud, dan persaksian adalah wal musyriku billah, orang yang menyekutukan Allah. Saran persaksiannya, kan ada orang menyembah selain Allah, tuh ada. Kemudian wal munkiru li risalati sayyidina Muhammad, dan sasaran persaksian itu adalah orang yang mengingkari kepada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masyhud, dan materi persaksian yang diucapkan adalah materinya adalah ya subutul uluhiyah, penetapan ketuhanan, wal wahdaniyah, dan keesaan Allah itu satu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu materinya itu adalah ya menetapkan ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Materinya itu. Ya, wasubutur risalah, dan menetapkan kerasulan risalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasigot, dan sigotnya, ya kalimatnya adalah ya lafzu asyhadu au tarjamatuhu la ghairu. Ya, kalimat persaksiannya itu lafaznya asyhadu, aku bersaksi, atau terjemahan lainnya bukan lafaz lainnya, artinya asyhadu, aku bersaksi, seperti itu. Ya. Ya, kemudian ya. Yang kedua mendirikan sholat, ketiga mengeluarkan zakat, 4 puasa Ramadan, yang kelima pergi
haji jika mampu. Yang keenam adalah mandi janabah. Jadi insya Allah nanti kita sambung lagi ya, karena materi tentang keutamaan iman ini lumayan banyak. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mudahkan urusan kita, mudahan Allah mudahkan kita menuju kebaikan-kebaikan. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa guru-guru kita. Allah berikan kepada kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Allah jauhkan kita dari azab kubur, jauhkan dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.